Masih bersama saya Ulfa Aulia, pemirsa kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. 3 penambang batubara ilegal di Kabupaten Berau dibekuk polisi. Seekor monyet liar di Sambutan Samarinda menyerang warga hingga terluka. Puluhan desainer muda Kaltim pamerkan hasil karyanya melalui Borneo Fashion Brazilian 2023. Ahmad Arijudin Haq, warga Jalan Pelita 2 Sambutan Samarinda, merupakan satu dari 2 korban serangan monyet liar. Serangan tersebut mengharuskan Arijudin dilarikan ke rumah sakit dan sempat mendapatkan jahitan di tangan. Arijudin menyatakan serangan ini terjadi malam hari saat ia akan menangkap monyet liar tersebut. Cuma dikasih perban. Tentang sudah sembuh dari perban lalu, sama orang tua pas mau nangkap. Memang nangkap monyet. Nangkap. Monyet itu mengganggu atau gimana? Dia sering masuk ke rumah. Terus? Sambul kayak apa nih warung-warung. Oh, memang sengaja mau nangkap monyet karena sering mengganggu. Udah baru ini aja. Baru ini ya. Baru ini. Sekitar jam berapa tadi malam? Habis sisa. Habis sisa ya. Terus pada saat itu bisa tergigit bagaimana? Pas nangkap. Pas nangkap. Korban lainnya adalah Mutin Wanah. Meski tidak menderita luka serius, namun Mutin Wanah trauma. Ia diserang di halaman rumah saat menyiram tanaman. Oh, kaki juga. Coba lihat. Oh. Kemarin sore jam setengah 6 Setengah 6 ya. Ibu lagi apa pada saat itu, Bu? jaga warung. Jaga warung. Terus ada monyet datang atau gimana? Iya, Berapa ekor yang datang, Bu, monyetnya? satu. Terus bisa luka ini gimana tadi, Bu, ceritanya? Ya, tidak tahu kita kan nyiburi apa? Tanaman bunga itu Terus? Kira mau mukul kalau nggak tahu aku bawa gayung gitu kan. Ya, Malah Ibu diserangnya. diserangnya. Yang luka di bagian mana aja, Bu? Tangan? Tangan. Di kaki ada? Nggak tahu dicakar kan digigit, nggak tahu. Dampak 2 penyerangan itu membuat Zulkarnain, Ketua RT 16 Sambutan, khawatir. Untuk mengurangi risiko, Zulkarnain meminta instansi terkait menyiapkan vaksin khusus rabies. Sebenarnya kita beberapa hari yang lalu setelah ada kejadian anjing liar di RT 2 itu yang meresahkan warga, kita sudah share ke RT melalui grup RT ya supaya lebih waspada lah, karena kan ada kejadian juga di tempat lain kasus rabies kan. Itu berita-berita dari medsos kita share ke grup RT juga sebenarnya sudah ada. Nah, makanya mungkin berdasarkan pengalaman ini RT melihat warganya ada yang kena gigitan monyet, langsung bersikap lah, artinya supaya mengarahkan yang tergigit ini untuk berobat ke rumah sakit. Baru kesana. Ya, betul aja. Sore hari kan haus dia. Mengantisipasi serangan, warga diimbau lebih waspada. Warga juga harus cepat meminta bantuan medis jika mendapat serangan monyet atau hewan liar lainnya. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Monyet liar ekor panjang inilah yang sebelumnya menyerang 2 warga Sambutan Samarinda. Monyet tersebut ditangkap petugas damkar dan kini masih diikat di pohon agar tidak menyerang warga. Dan Rus 1 Damkar Selamat Agus Riyadi menyatakan monyet tersebut ditangkap dengan menggunakan peralatan yang biasa digunakan menangkap hewan liar. Saat ini damkar memiliki 2 rencana, yakni menyerahkan monyet tersebut kepada warga yang bersedia memeliharanya, atau kemungkinan kedua yakni melepaskannya ke habitat semula. Diantarkan sama orang dari dalam ke sini turun dia. Untuk saat ini sih aman, sehat. Cuman nunggu informasi, kalau memang ada yang mau nerima, mau melihara, kami persilahkan. Kalau enggak, akan kami antar cenderung ke hutan.
Cenderung ke hutan ya? Ya, ke hutan untuk dirilis lagi. Dirilis lagi. Bang, tadi malam ceritanya gimana sepengetahuan Abang? Informasinya tadi malam dari teman-teman Regu 3 bahwasannya ada warga yang tergigit. Jadi informasi tembus ke Puskom, dilanjutkan ke Posko 8. Jadi membantu untuk evakuasi. Namun anggota juga langsung bawa korban ke rumah sakit. Ke rumah sakit ya? Ke rumah sakit. Petugas damkar mengimbau warga lebih berhati-hati karena hewan liar semakin sering masuk ke permukiman. Kondisi ini terjadi akibat habitatnya menyempit oleh perambahan. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Operasi penertiban parkir liar ini digelar petugas Dinas Perhubungan Samarinda di Jalan Pulau Irian Sabtu malam. Operasi ini tidak untuk menjatuhkan sanksi, namun hanya memberikan imbauan kepada pemilik kendaraan agar memarkirkan kendaraannya di tempat yang telah disediakan. Itu dimaksudkan untuk mengurangi ancaman kecelakaan karena parkir bukan pada tempatnya. Petugas juga mengimbau semua pengendara agar tidak menaikkan dan menurunkan penumpang di tengah jalan. Malam ini ada kegiatan terkait penertiban parkir R2, kemudian turunkan penumpang untuk yang menuju ke SCP. Nah, ketika kami melihat ini, ternyata perlunya juga kesadaran masyarakat dalam hal memarkirkan kendaraan pada tempat yang telah disediakan. Dari pertemuan kita dengan pihak SCP kemarin itu lahan parkir R2 memang cukup banyak dan ada menampung sekitar 1.200. 1.200 Pak ya? Ya, 1.200. Nah, kita lihat di sini kemarin itu ada bottleneck-nya. Pertama, bottleneck disebabkan oleh parkir R2 yang berlapis. Yang disebabkan ya masyarakat, kita lihat sendiri kebiasaan sudah karena terbiasa, dia langsung meninggalkan kendaraannya di situ. Jadi tukang parkir yang ngatur. Terus yang kedua, menaikkan turun penumpang yang ada di sekitar ini, posisi kita saat ini itu juga menjadi bottleneck. Yang ketiga, ketika masyarakat memarkir kendaraan R2 di seberang, mereka kan akan menyeberang. Ya. Menyeberang ini kan Rawan Pak ya? Rawan terhadap keselamatan bagi masyarakat sendiri. Agar pemilik kendaraan tidak lagi memarkirkan kendaraannya di bahu jalan, Dishub akan mengajukan permohonan kepada pemerintah kota agar kawasan tersebut diberi trotoar. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda.